Assalamualaikum, gue baru dapat handphone. Bukan dapat sih, beli second. Ini ya, tahu nggak mereknya apa? Mereknya Samsung J2 2016. Sesuai judul ini harganya 300 ribuan. Gue beli 352 ribu dengan kondisi masih mulus, kinyis-kinyis ya. Layar itu masih mulus banget, nggak ada baret-baret. Nah, bodinya juga masih, cakep deh pokoknya. Kinclong. Ya, sebagus. Cuman gue nggak tahu ini copot ininya nih. Tombol powernya copot, tapi untungnya masih bisa pakai tombol home ya kalau Samsung. Nah, jadi langsung aja dengan 352 ribu lu dapat apa sih? 300 ribuan ya. Lu dapat apa sih? Yang pertama, lu bisa dapat handphone dengan layar AMOLED. Ya, sesuai judul ya. Gue bilang di sini layar AMOLED. Emang layar AMOLED kan? Ini AMOLED Super AMOLED malah kalau gue lihat di spesifikasinya. Dan wah, kinclong banget sih, parah sih. Parah. Ya, tuh layar. Terus yang kedua, lu bisa dapat apa ya? Ya khasnya Samsung. UI-nya yang enak, gampang. Jadi kalau lu cuman buat secondary phone atau buat ya mungkin lu beliin anak atau orang tua yang nggak terlalu butuh banyak produktivitas, cuman buat nonton YouTube, ini masih oke banget ya. Masih oke lah. Apalagi layarnya gonjreng kan, khas Super AMOLED, keren deh pokoknya. Terus yang kedua, lu bisa dapet feel khas Samsung zaman dulu ya. Jadi tuh handphone ini pertama keluar harganya berapa ya? 2 jutaan ya kalau nggak salah ya. Coba gue lihat dulu. Harga rilis Samsung J5 2016 ya, parah sih, harganya 2,7 juta ya, 2,7 jutaan, gokil. Dan sekarang harganya itu udah ya 15% ya mungkin ya, 15%, sisa 15% doang ya. Jadi kenapa handphone ini mahal dulu ya? Kalau dulu emang orang tuh kalau ngelihat Samsung tahu gitu khas cirinya ya. Jadi di sini ada tombol home, ada tombol back, tombol menu ya, terus ada tulisan Samsung di sini tuh khas. 2016 itu orang kalau ngelihat handphone itu tahu, lihat dari depan itu tahu jenisnya apa S6 atau S7 atau A5 gitu kan, orang tahu J series ya. Kalau sekarang bentuknya sama semua. Depan paling full ada kamera, kalau nggak di sini gambar gini waterfall atau nggak pinggir gini kan. Kalau dulu tuh nggak. Dan menurut gue ini tuh build quality bagus banget. Ini alloy men. Kalau zaman dulu 2016 itu mungkin sama kayak apa ya, S7 ya, S7 juga pakai alloy men. Jadi tuh ini mahal mungkin karena build quality-nya bagus ya, walaupun spesifikasinya masih pakai 410 Snapdragon 410. Itu ya handphone sejutaan sih sebenarnya kalau 410 ya. Mungkin lawannya apa ya, Redmi Note 4 kali ya, pakai Snapdragon 600 series ya. Ya kalau spesifikasi jelas kalah sih. Cuman kalau dari sisi layar, wah ini parah sih. Parah ini layar, gue sampai sekarang lihatnya aja ini layarnya masih bagus banget ya. Serius, ini layar bagus banget. Jernih Super AMOLED Samsung ya. Dan Super AMOLED Samsung yang low end gini tuh justru malah lebih awet dibandingkan Super AMOLED di S7, S8, S9, bahkan S20 plus 2 aja tuh udah bergaris depannya men. Walaupun bagus cuman gampang rentan gitu loh, rusak. Kalau ini awet nih, handphone umurnya udah berapa tahun, udah 6 tahun masih awet, masih gonjreng, masih enak banget gitu dilihat ya. Terus yang lain apa ya, gue pengen kasih ke kalian CPU Z. Jadi spesifikasinya memang nanggung banget sih. Kalau buat sekarang kayaknya udah nggak bisa pakai buat device utama deh. Jadi dia cuman HD ya, 5,2 inch, resolusinya HD, RAM-nya cuma 2 GB men, available-nya cuma 600 MB, parah nggak tuh? Internalnya cuma 16. Nah buat apa 16 GB ya? Gue aja baru download ini doang nih gue download nih buat ngetes nih. Udah habis men, udah tinggal 11 doang. Kayak emang nggak bisa buat main game. Kayak buat YouTube, terus buat musik, Spotify, atau buat internetan kayak masih oke. Smart Friend, oh iya, ingatkan nanti kita coba Twitter, Kompas, kita cek Kompas ya, tuh masih oke banget kan, masih oke buat scroll juga masih oke ya. Layarnya masih enak banget gitu, nyaman lah pokoknya. Kalau kalian cuman pengen nyari handphone buat ya iseng-iseng baca berita, nonton YouTube, nih wifi gue lagi lemot ya. Aduh, salah milih web nih, Kompas banyak iklannya nih. Ya gitulah pokoknya ya. Nah terus yang bikin gue kaget lagi, bentar ya, yang bikin gue kaget lagi ada ada NFC-nya dong. Gokil nggak tuh? Handphone 300 ribu, layar Super AMOLED, jernih banget ya, masih mulus, ada NFC, parah nggak tuh? Bang, gimana kalau buat main game bang? Nah itu pasti pertanyaan kalian kan. Kalau main game, kita coba Mobile Legends ya. Kalau dibilang bisa sih bisa,
cuman ya nggak nyaman aja gitu main di handphone RAM 2 GB gitu ya. Kita coba dulu nih pencet ya. Ini mungkin gue cepetin kali ya karena loadingnya agak lama, nggak lama-lama banget sih, cuman lumayan. Ini buat kalian yang pengen coba gimana kalau buat main game bagus apa enggak. Tuh layar parah ya, parah sini layarnya cakep banget men, serius. Ini kalau masih ada handphone kayak gini, bentuknya kayak gini tapi spesifikasinya kenceng, masih banyak kali yang pengen ya. Jadi kan orang nggak harus layarnya gede, layarnya panjang lebar full layar. Gue malah lebih suka handphone kayak gini, lebih enak gitu dilihatnya. Jadi nggak nyentuh, megang begini dikit-dikit nyentuh layar gitu. Agak lama kan ya, dengerin gue ngobrol aja dulu. Tuh wah parah sih gambarnya sih, kelihatan nggak gonjreng banget men, kinclong banget. Ini nggak full ya, kalau full coba lihat. Wah parah kalau full sih, masih bisa lah ini buat di luar ruangan juga. Lama ya, gue cepetin aja deh. Ya ini udah masuk ya, jadi emang masuknya agak lama ke menunya. Coba kita main aja. Nih gue baru bikin ya, masih lawan bot. Nah kita langsung aja pakai siapa, Zilong. Welcome to Mobile Legends. Ya nih buat kalian yang penasaran, masih bisa main cuman nggak nyaman banget sih kalau menurut gue ya. Waduh ininya frame rate udah tinggi, rendah, masih bisa tapi nggak nyaman sih kalau menurut gue, patah-patah. Atau mungkin gue pakai ini optimasi resolusi rendah. Nah ini lebih mending nih, tapi emang kualitasnya jadi burik men, jadi kayak 8 bit lagi ya, tapi oke lah. Coba kita war dulu, ya. Mana musuhnya nih? Wah sempat ada frame drop ya. Wah kacau ya gitu deh pokoknya. Bisa tapi nggak rekomen ya buat main. Paling kalau buat sosial media aja sih masih oke. Terus apalagi kamera ya, kamera masih oke sih menurut gua. Kalau buat selfie-nya ya, kamera selfie-nya dia ada flashnya men. Tuh ada flashnya gokil gitu. Ya standar handphone zaman dulu lah ya. Kamera belakangnya susah banget. Kamera belakangnya lumayan. Nah udah ada autofocusnya ya, walaupun nggak cepet autofocusnya, harus diklik dulu ya. Nggak ada OIS-nya, kameranya standar ya. Buat speakernya sih kalau menurut gua oke aja ya. Coba kita lihat speakernya di YouTube ya. Nah. Coba kita dengar suaranya, dengeran. Jadi dia speaker ada di sini nih, belakang. Tuh, speakernya coba denger. Kalau gua nggak terlalu ngerti audio ya, tapi kalau menurut gua suaranya udah oke sih. Islam adalah agama Udah kenceng ya, mantap ya. yang diturunkan Oke, kepada gitu Rasul. aja. Jadi kesimpulannya, beli atau nggak beli nih ya. Beli kalau emang lu butuh handphone yang sekedar buat multimedia ringan, kayak buat YouTube, buat baca berita, Instagram juga buat swipe aja masih oke. Tapi kalau buat WA pakai handphone, jadiin handphone utama, itu kayaknya kurang ya. Jadi kalau kalian mungkin mau beliin buat anak kalian, nanti isin aplikasi-aplikasi yang khusus anak, atau beliin buat orang tua kalian yang memang produktivitasnya tidak terlalu tinggi, yang cuma sekedar buat nonton YouTube, buat baca-baca berita, atau download Al-Quran juga boleh, yang Muslim Pro, foto-foto dengan hasil yang ya lumayan lah, dengan layar yang bagus, nyaman banget layar, boleh kalian beli. Tapi kalau kalian nyarinya handphone buat main game berat kayak Mobile Legends, CODM dan lain-lain, tuh kayaknya jangan dulu deh. Kalau kalian yang nyari kamera juga ini masih kurang banget. Kalau menurut gua kameranya masih kurang banget. Sama handphone sejutaan sekarang kameranya masih bagus handphone sejutaan sekarang. Tapi kalau buat layar dia juara. Layar dia juara. Dengan harga yang hanya 300 ribuan. Bang, belinya di mana, Bang? Kalau belinya di mana gua nggak bisa rekomenin ya, karena ini kan barang second ya. Gua takut salah nanti kalau gua ngasih rekomen toko, ternyata dapatnya yang nggak sebagus gua. Nanti gua disalahin gitu kan. Jadi kalian cari-cari aja, pinter-pinter milih ya.
Pokoknya carinya yang mulus, kalau bisa yang resmi ya, Sein, Samsung resmi Indonesia, biar nanti kedepannya juga aman, nggak ada blokir email dan lain sebagainya ya. Tapi kalau J5 sih kayaknya aman ya. Mungkin itu aja dari gua. Lanjut lagi nanti kita bahas handphone second apa nih. Kalau ada masukan boleh ya komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.